cafe shop namanya kopi janjian denganmu gitu ya. Nah, tugasnya di sini marketing and sales bagian penjualan. Oh, saya harus menentukan harga produk yang dijual. Kira-kira kopi yang saya jual ini harganya berapa ya? Nah, di sini pasti di sini kita juga melihat dari kompetitif kita, cafe shop yang lain ya. Nah, lalu mengembangkan produk. Oh, kira-kira produk unggulan kita apa? Nah, apa yang akan kita jual? Atau mungkin signature-nya apa? Nah, setelah produk itu sudah dikembangkan, sudah ditentukan harganya, sudah jadi produk, lalu proses selanjutnya adalah mempromosikan produk ke pelanggan. Nah, bagaimana cara mempromosikannya? Kira-kira kita buy to get one, misalkan gitu ya contohnya. Nah, lalu menerima pesanan pelanggan. Nah, ketika ada pelanggan atau customer yang ingin memesan. Nah, lalu membantu membuat perkiraan penjualan. Nah, nih case-nya membuka stand cafe dengan berbagai rasa. Nah, ini ada kopi rasa-rasa. Nah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini untuk marketing and sales terkait data atau informasi yang terlibat antar departemen. Nah, di mana area fungsional marketing and sales di sini ya, MS atau marketing and sales itu saling bertukar data dengan customer, ada human resource, ada accounting and finance, ada supply chain management. Nah, maksudnya apa di sini? Katakanlah ini marketing and sales, data apa yang menjadi input dan output dengan customer misalkan. Nah, di sini customer ke marketing and sales, datanya apa namanya? Sales order. Apa yang mengalir sales order? Nah, customer melakukan order ke sales, marketing and sales. Nah, lalu dia memberikan feedback ke customer order statusnya. Apakah order statusnya itu dilanjutkan atau mungkin ditolak karena habis? Nah, data itu customer tahu. Nah, selanjutnya dengan human resource apa aja datanya? Nah, ini misalkan dari marketing and sales ke human resource. Nah, hiring need and personnel information. Oh, ketika di sini misalkan membutuhkan sebuah karyawan yang unit marketing and sales membutuhkan karyawan yang khusus profesional, barista misalkan, dia membutuhkan barista yang tersertifikasi internasional. Nah, dia mengkomunikasikan ke human resource. Nah, lalu dari human resource dia ke sini, dia apa? Legal requirement and job information. Nah, dia memberikan informasi terkait barista tersebut. Nah, kira-kira requirementnya seperti apa? Apakah dia harus lulusan luar negeri atau pendidikannya bagaimana atau yang ditekankan ke pengalaman. Nah, rekrutmennya bagaimana? Ya, di sini tugasnya human resource. Nah, terus untuk dengan accounting and finance apa? Nah, ini misalkan dari customer, tadi kan data yang mengalir sales order ya. Dari marketing and sales ke accounting and finance, dia meneruskan. Nah, sales order data. Nah, setelah dianalisis kira-kira apa saja yang terjual, data produk ini terjual segini. Nah, dari accounting and finance dia dapat memberitahukan biaya atau profit ya. Nah, analisis terkait biaya, profit. Nah, sesuai dengan pemasukan di marketing and sales ini. Nah, ini juga marketing and sales juga terlibat dengan supply chain management pihak SCM atau pihak produksi. Nah, sebagai inputnya apa? Oh, ini sales forecast and sales order. Nah, kira-kira untuk bulan depan misalkan penjualannya 1000 piece kopi. Nah, karena apa? Karena tahun depan ini ada banyak acara penting. Nah, kira-kira di SCM dia harus menginformasikan, oh, kami tidak bisa memenuhinya karena bahan baku yang tersedia hanya segini, atau kita dapat memenuhi. Nah, di sini product availability data and order statusnya, misalkan diterima, dapat diproses atau tidak. Nah, dari sini dapat digambarkan bahwa antar unit, nah ini saling bertukar data, nah saling terintegrasi. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini supply chain management atau pihak produksi. Nah, tugasnya apa? Nah, ini membeli bahan baku kafe, lalu melakukan perencanaan produksi. Nah, ini memprediksi penjualan produk pada masa mendatang. Nah, sama seperti ini ya.
namanya sales forecast atau melakukan forecasting. Nah, kalau kasusnya coffee shop tadi, berarti case-nya dia ngapain aja? Oh, menyiapkan bahan baku. Bahan bakunya apa? Nah, misalkan tadi susu kopi ya, ada air mineral, dia mendapatkan supplier air mineral itu di mana, atau yang terdekat, yang paling murah mana, atau yang kualitasnya paling bagus mana. Nah, dia juga mendapatkan kafe. Nah, kafe ini dari mana juga? Apakah dia hanya satu kafe atau berbagai kafe dari wilayah? Nah, di sini kita menentukannya. Nah, ini ada susu, ada gula. Nah, mencari supplier bahan baku. Nah, di mana juga komposisi resep masing-masing minuman yang dijual. Nah, ini menentukan misalkan untuk 100 cup kopi membutuhkan berapa liter susu, berapa kilogram gula. Nah, kira-kira ketika saya mempunyai bahan baku sebanyak ini, kita dapat memproduksi berapa. Nah, gitu ya. Nah, lalu kapan akan memulai produksi? Nah, di sini juga kira-kira dalam satu hari kita bisa menghasilkan 100 bungkus kopi, misalkan 100 bungkus minuman. Nah, kira-kira ketika satu hari ingin menaikkan, ingin 150 karena pesanan terlalu banyak, bagaimana? Nah, mungkin kita melihat kapasitas mesin dulu. Nah, apakah kalau misalkan bisa, kita bisa melakukan lembur karyawan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini terkait datanya, ini juga supply chain itu saling berkaitan dengan semua unit. Nah, di sini ada supplier, ada human resource, ada marketing and sales, accounting and finance. Nah, sama ya. Nah, di sini dari supplier dia memberitahukan terkait raw material availability and delivery. Jadi bahan bakunya apa saja yang tersedia, lalu melakukan delivery bahan baku. Nah, dari SCM apa ke supplier? Order for raw material and packaging. Nah, ini order bahan baku. Sama dengan human resource, dia juga terkait apabila pihak SCM ini membutuhkan karyawan baru. Nah, di sini di human resource yang bertugas mencarikan sesuai dengan spesifikasi SCM. Nah, di sini ada marketing and sales, sama ya, sales forecast, product availability. Nah, dengan accounting and finance. Nah, dia ada production plan. Dari SCM ini dia memberitahukan, saya ingin memproduksi sebanyak ini, materialnya ini aja, lalu inventory-nya segini. Nah, dari accounting and finance dia memberitahukan, ini ada sales data manufacturing cost analysis. Kira-kira kamu kira-kira data apa, cost analisisnya seperti ini, biaya-biaya yang dibutuhkan seperti ini. Nah, di sini accounting and finance berperan. Nah, dari gambar ini kita juga lihat bahwa antar unit ini juga saling terintegrasi ya. Nah, ini ada penjelasannya, ada inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Ada data penjualan produk, ada inventory, rencana produksi. Nah, outputnya lebih ke order bahan baku, order packaging. Nah, dari supply chain management. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini tugasnya accounting and finance. Dia lebih ke mencatat data transaksi keuangan termasuk penjualan, pembelian barang, penerimaan kas dan pelanggan. Nah, melakukan pencatatan data kan dan cost analisis ya di sini ya. Nah, ini menyiapkan laporan transaksi keuangan harian. Nah, yang nantinya dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan, membuat keputusan produksi atau sebagai decision juga ya dalam memproduksi suatu produk atau barang. Nah, data yang mengalir juga sama. Nah, ini kalau accounting and finance dengan customer. Nah, customer melakukan pembayaran. Nah, dari accounting and finance ke customer apa? Dia memberikan invoice-nya. Nah, atau credit memo kalau misalkan dia pembayarannya secara mengangsur. Nah, di sini human resource apa? Ketika butuh karyawan, misalkan butuh spesialis pajak. Nah, kita memberitahukan aja ke human resource kita butuh orang yang spesifikasi pajak. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, diinformasikan lagi ke bagian accounting and finance. Nah, sama ya ini dengan modul-modul yang lain tadi.
Nah, di sini lebih inputnya pembayaran customer, outputnya ada report keuangan, pembayaran kepada supplier, ada analisis cost-nya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah human resource. Nah, ini tugasnya apa? Merekrut karyawan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia melakukan pelatihan ya, hiring, training, lalu evaluate atau mengevaluasi ya, serta memberikan bonus kepada karyawan berdasarkan penjualan dan informasi dari berbagai unit. Nah, ini bonus pada karyawan keluar. Nah, kira-kira atau karyawan yang mungkin kinerjanya bagus, nah atau dia sudah mencapai target, nah seperti itu. Nah, ini data-data yang terlibat. Nah, kalau human resource dia lebih ke terlibat dengan pihak internal sendiri atau kan pihak unit-unit pada perusahaan itu. Nah, seperti ini ya. Nah, dari paparan sebelumnya, nah ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi itu menangkap, memproses, dan menyimpan data untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini katakanlah sistem informasi pada masing-masing unit tadi. Nah, lalu area fungsional saling membutuhkan data dari area fungsional yang lain dan saling terintegrasi. Nah, sehingga data yang dibagikan akurat dan tepat waktu. Nah, jadi ini lebih sifatnya real time ya kalau menggunakan data yang sudah terintegrasi. Nah, sistem informasi khususnya ERP ini, nah ini menyediakan kemampuan dengan menyediakan satu database tunggal dan terpusat. Nah, seperti itu ya. Jadi sistemnya tidak independen. Jadi sistemnya sudah terpusat dari misalkan dari satu unit ke unit lain. Ketika membutuhkan data itu langsung ada, atau ketika unit lain mengupdate data, maka semua data yang berkaitan dengan itu juga akan otomatis terupdate. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi data atau redundansi data. Nah, sekian ya materi yang kedua kali ini. Jika nanti kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dengan saya, silahkan dapat menghubungi melalui email atau melalui WhatsApp. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain materi, di lain waktu. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.